Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan sehat, karena saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan, yaitu di dalam tangan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah pada hari ini, kita akan kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah yang akan kita langsungkan bersama-sama pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pada kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami melaksanakan atau melakukan ibadah kami. Meskipun kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, namun itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami merasakan hadirat Tuhan, tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami dan berkati setiap kami mulai ibadah pada hari ini. Sekali lagi kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari kita coba sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari bertepuk tangan bersama. Yeah, yeah, yeah.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui pujian penyembahan pada hari ini. Dan saatnya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama dari seorang tokoh yang terkenal, yang tidak asing lagi, yaitu Musa. Diambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Namun sebelum kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di kesempatan yang indah pada hari ini. Kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan membawa kami kepada suatu terobosan-terobosan di dalam hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Oleh karena itu, ajar kami untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini, karena firman Tuhan untuk mengajarkan kami untuk agar hidup juga lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, karena Tuhan mau membawa kami ke dalam rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang akan belajar firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan berkati dan urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami. Kami bersama-sama siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan buka di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Simak baik-baik. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah Bapak Ibu, Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-17 ini menceritakan sekali lagi tentang awal mulanya Allah memanggil Musa. Betul? Allah memiliki rencana yang besar dan luar biasa bagi Musa, yaitu memilih Musa untuk membawa bangsa itu, suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Namun tetapi
terjadi atau tidaknya rencana besar itu di dalam kehidupan Musa ditentukan oleh reaksi atau tanggapan Musa ketika dipanggil oleh Allah. Keluaran pasal 4 ini menceritakan tentang sebuah terobosan besar yang terjadi. Akhirnya yang terjadi dalam kehidupan Musa. Dan mengubah kehidupan Musa selamanya. Melalui pengalaman hidup Musa ini, kita sering juga mengalami di dalam hidup kita. Waktu Tuhan memanggil kita masuk dalam suatu rencana Tuhan yang besar untuk mengubah kehidupan kita selamanya, seringkali kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Musa. Tuhan sudah menetapkan rencana yang besar bagi kita. Bahkan dikatakan sebelum kita lahir, Tuhan sudah menetapkan rencana yang besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya, bagi kita semua. Saudara bisa lihat di dalam Yeremia pertama ayat ke-5 dan Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan bahwa sejak dari dalam kandungan ibumu aku sudah menetapkan engkau. Berarti Tuhan sudah merencanakan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Sudah ditetapkan, sudah direncanakan. Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya, mengenai kita semua. Amin. Namun terkadang, saya mau katakan, terkadang kita merasa dan berkata bahwa kita tidak mampu, dan kemudian kita menolak untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya Musa. Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Tuhan pakai. Apalagi dia bilang berat lidah, berat mulut, berat untuk berbicara. Padahal Tuhan sudah taruh. Begitu juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita semua, bahwa seringkali tanpa kita sadari kita menolak untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang penting yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, supaya ketika panggilan Tuhan datang, kita dapat merespon, kita dapat menanggapi dengan benar, sehingga kita dipakai di dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarlah bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Amin.
Maka dari itu, saya mau katakan mulai sekarang, janganlah kita terus-menerus merasa bahwa kita tidak memiliki apapun di dalam diri kita. Karena Tuhan mau kita melangkah ke depan untuk meraih kesempatan yang sudah Tuhan beri. Dan Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Jadi setiap kita, sekali lagi saya mau katakan, mempunyai potensi atau talenta di dalam diri kita yang sudah Tuhan taruh. Memang berbeda-beda, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama, berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, untuk kita mengetahui potensi talenta yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita pada saat ini, kita harus datang juga kepada orang-orang yang tepat, yang dapat menolong kita untuk mengenali potensi atau talenta yang ada pada diri kita lebih jauh lagi. Satu kesaksian dari seorang tukang bakso. Tukang bakso ini, dia hanya seorang pekerja karyawan biasa yang membantu bosnya lah dikatakan, membuat bakso. Dia bekerja, membuat bakso, mengolah, bahkan belajar lama-kelamaan, lalu proses waktu dia belajar untuk membumbui dan sebagainya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang didapat ini, dia tanpa sadar dia sedang mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Potensi talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam diri dia. Akhirnya setelah ia belajar sekian tahun dan dia mulai mengembangkan apa yang ada dalam dirinya dengan orang yang tepat, akhirnya keluar. Waktu ia keluar, ia membuka sebuah usaha, yaitu membuka tempat jual bakso. Apa yang terjadi, saudara? Saat ini dikatakan usaha baksonya lebih berkembang dibandingkan di mana tempat usaha bakso tempat ia bekerja sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, datanglah pada orang-orang yang tepat, yang dapat menolong kita untuk kita mengenali potensi atau talenta kita lebih jauh lagi. Sekali lagi saya mau katakan, sadarilah bahwa apa yang ada pada diri kita, Tuhan mau kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk mengalami breakthrough atau terobosan, tidak hanya kita sadari apa yang ada pada kita, tetapi yang kedua, bahwa Tuhan ada menaruh sesuatu di dalam diri kita, yaitu Tuhan mau apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita itu dikembangkan. Artinya yang kedua adalah kembangkan potensi yang ada pada kita. Musa pada awalnya merasa tidak pandai bicara, betul? Namun tetapi firman Tuhan katakan apa? Dia punya tongkat, dia punya tangan, dia punya mulut, dan Harun yang diutus Tuhan untuk membantunya. Tongkat itu yang dipegang oleh Musa pada awalnya hanya dipakai untuk mengembalakan domba. Tetapi tongkat yang dipakai untuk mengembalakan domba, Tuhan pakai untuk menyatakan mujizat Tuhan. Ada 3 mujizat yang kita lihat. Yang pertama, dengan tongkat yang dipakai Musa itu Tuhan pakai melakukan mujizat adalah tongkat itu berubah menjadi ular. Yang kedua, air sungai Nil berubah menjadi darah saat tongkat dimasukkan ke dalam air sungai Nil pada saat itu. Dan yang ketiga, dengan tongkat yang sama yang dipakai oleh Musa untuk menggembalakan domba, Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan itu adalah membuat laut Teberau atau laut merah terbelah menjadi 2 ketika Musa mengangkat tongkatnya. Padahal tongkat itu adalah tongkat yang sama yang dipakai untuk menggembalakan domba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di tangan Tuhan, tongkat yang dipakai untuk menggembalakan kambing domba atau menggembalakan domba, Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah menyediakan banyak hal di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, agar kita dapat melakukan atau untuk kita melakukan hal-hal yang besar.
Makanya firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Oleh karena itu, kembangkan potensi atau talenta yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, kalau kita melihat situasi kondisi sekarang yang melanda bangsa kita, bahkan dunia dikatakan, ada banyak orang-orang yang akhirnya mengembangkan potensi atau talenta yang selama ini tersembunyi dalam diri mereka, yang tidak pernah mereka lakukan. Akhirnya keluar potensi-potensi talenta itu. Contohnya seperti apa? Gampang, jualan makanan secara online. Itu kan ada potensi yang tersembunyi, akhirnya timbul potensi itu, timbul talenta itu. Yang tadinya enggak pandai untuk mungkin berjual makanan mulai online, akhirnya mereka jual makanan mulai online. Tetapi dari makanan yang mereka jual itu tidak hanya makanan atau masakan yang seperti biasa, tapi mereka kembangkan menjadi masakan yang berbeda, yang unik, yang menarik, sehingga waktu mereka tampilkan di dalam media online, orang tertarik dan orang membeli. Tidak hanya tertarik dengan lihat tampaknya saja, tapi dengan rasanya. Nah, ada potensi-potensi yang akhirnya keluar dalam situasi kondisi yang ada. Contohnya juga, saya kan nggak biasa, saudara, khotbah di depan kamera seperti sekarang ini. Saya biasanya khotbah di depan saudara, Bapak Ibu Saudara kalian, di hadapan jemaat Tuhan. Namun akhirnya saya sekarang khotbah di depan kamera. Nah, saya belajar mengembangkan potensi talenta yang sudah Tuhan taruh dalam diri saya dalam situasi kondisi sekarang ini, yang akhirnya mendorong saya untuk saya dapat berkhotbah di depan kamera pada saat ini. Jujur, untuk berbicara atau khotbah di depan kamera itu suatu perjuangan bagi saya. Jujur, itu suatu perjuangan yang berat bagi saya, karena saya harus berbicara di hadapan saudara tapi melalui kamera. Berbeda dengan waktu saya di hadapan jemaat, saya berkhotbah, berbeda. Tapi ini ada suatu hal yang baru yang ingin Tuhan kembangkan melalui diri saya juga, dan saya harus terus belajar untuk mengembangkan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa setiap kita mempunyai potensi atau talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Tinggal mau nggak kita mengembangkan potensi atau talenta itu. Namun untuk dapat mengembangkan potensi atau talenta itu, ada kuncinya. Kuncinya adalah kita harus memiliki iman di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kuncinya tidak hanya iman di dalam Yesus, tapi harus disertai dengan ketaatan. Tidak cukup hanya dengan ketaatan, tetapi harus disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan, agar kita dapat mengembangkan potensi talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam pribadi kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, semua yang ada pada kita punya tujuan. Sekali lagi, semua yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini punya tujuan. Pada zaman kelahiran Musa, setiap bayi laki-laki dikatakan harus, setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani harus dibunuh atas perintah Firaun pada saat itu. Namun bayi Musa berhasil lolos. Pada waktu itu bayi Musa itu dihanyutkan di sungai Nil. Bapak Ibu tahu pasti ceritanya. Dan waktu Musa dihanyutkan di sungai Nil, bayi Musa ini ditemukan, kemudian diangkat anak oleh putri Firaun. Dengan diangkatnya Musa oleh putri Firaun menjadi anak, akhirnya apa? Musa dapat terus hidup. Artinya di sini bahwa segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita
memiliki tujuan ilahi. Kelahiran Musa di keluarga Ibrani memang, tetapi kelahirannya secara hukum, yaitu Musa memiliki kelahiran yang dicatat sebagai keluarga kerajaan Mesir, di mana keturunan kerajaan pasti hidup dengan penuh kemewahan. Dia hidup dengan pendidikan yang tinggi, dan dia dilatih sebagai seorang pemimpin, dan juga dia hidup dengan tata krama yang sangat baik tentunya. Jadi dalam hal ini Tuhan sebetulnya sudah mempersiapkan Musa untuk satu tujuan ilahi, untuk tujuannya Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ketika saudara dan saya dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda, Tuhan tetap memiliki tujuannya di dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saya juga. Tuhan memiliki tujuannya di dalam kehidupan setiap kita. Saat ini dengan situasi yang sedang darurat, kembali lagi jelas bahwa seluruh dunia sedang mewabah, yaitu COVID-19 atau virus corona. Namun saya mengatakan ingat satu hal, bahwa Tuhan tetap memiliki tujuannya bagi kita pribadi lepas pribadi. Untuk apa? Yaitu tujuan Tuhan adalah untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kekuatan kita, bukan akal kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, akal kita, maka kita tidak akan mampu untuk melangkah lebih lagi, terbatas. Tetapi waktu kita mengandalkan Tuhan, tidak akan terbatas. Makanya kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus lebih lagi menjalin suatu hubungan yang dekat, yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting saat ini adalah marilah kita menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan menjawab, atau jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya kita harus menyadari di dalam setiap kelemahan kita bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Amin. Seperti keadaan saat ini yang kita alami, jangan kita mengeluh. Jangan akhirnya kita menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun. Dan jangan kita juga menganggap bahwa diri kita lah yang paling menderita. Jangan kita menganggap bahwa kita lah yang paling susah. Jangan. Mari kita buang jauh-jauh pikiran-pikiran seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pikirkan bagaimana caranya agar kita dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam situasi, kondisi. Percayalah Bapak Ibu bahwa pertolongan Tuhan tetap beserta, dan pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan kita, yaitu pada Bapak Ibu Saudara sekalian maupun pada saya. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap beserta dengan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, kiranya demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memotivasi kita, mendorong kita agar kita mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan kita di saat sekarang ini. Karena Tuhan sudah menaruh sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan mau kita mengembangkan semua yang ada saat ini yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Lebih lagi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita akan sekalian mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karena hari ini kita tahu adalah minggu
ini adalah minggu pertama di mana setiap kita biasa melakukan, yaitu sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mempersiapkan roti dan anggur, dan kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, dan saya akan memimpin Bapak Ibu saudara sekalian pada hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan, dan kita akan berdoa buat perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih melalui firman Tuhan pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sudah punya rencana yang besar di dalam hidup kami, dan Tuhan sudah menaruh potensi-potensi, talenta-talenta di dalam setiap kami. Oleh karena itu, ketika kami mau mengembangkan potensi atau talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami mohon biarlah kiranya kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga mulai potensi, talenta yang ada ini kami boleh pakai kembali hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan bagi setiap kami yang percaya. Dan pada kesempatan yang indah pada hari ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati roti dan anggur yang sudah kami pegang, yang sudah kami persiapkan, sehingga melalui roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mengingatkan kepada kami kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami dapat menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu saudara sekalian, dan angkat di atas kepala Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita akan berdoa untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan memakan roti ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami akan bersama-sama memakan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya. Dan biarlah ketika kami memakan roti ini, kami memperingati akan pengorbanan Kristus. Dengan roti yang sudah terpecah-pecah, gereja yang sudah terpecah-pecah ini, kami boleh dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan memakan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat anggur atau cawan ini di tangan kanan kita, tinggi melebihi kepala kita. Cawan ini atau anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi gerejanya. Darah Yesus yang sudah menebus Bapak Ibu, saudara sekalian, dan saya, yang kita sudah dibayar lunas dengan darahnya. Mari kita mau menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, yang sudah merelakan hidup Tuhan bagi kami. Oleh karena itu saat ini kami akan meminum anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Darah ini adalah lambang perjanjian baru yang dimateraikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami meminum anggur yang melambangkan darah Kristus ini, biarlah ini kami menjadi peringatan bagi kami akan Kristus, sehingga kami boleh menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan darah-Mu kami sudah dibayar lunas, dan hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus. Dan hidup kami bukan milik lagi dunia ini, tetapi melainkan milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan yang terbaik pada hari ini. Naikkan ucapan syukur saudara, katakan bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik, dan Tuhan terlalu baik, yang sudah merelakan mengorbankan hidupnya mati bagi saudara dan saya, agar saudara dan saya tidak mengalami kematian yang kekal, melainkan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Mari naikkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada hari ini, di mana kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan ini, di mana kami kembali diingatkan akan pengorbanan-Mu Tuhan, yang sudah mati bagi kami Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, dengan kami hidup lebih sungguh lagi, dengan kami hidup mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pengorbanan-Mu tidak akan menjadi sia-sia ketika kami hidup sungguh, dengan hidup lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan pada hari ini. Dan pada kesempatan yang siang hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan maupun yang menyaksikan tayangan pada hari ini, yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit secara pribadi, sakit di dalam tubuh jasmani. Hamba berdoa pada saat hari ini, biarlah kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan terjadi dan diterima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dengan bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit penyakit yang saat ini sedang Bapak Ibu alami, bahwa yakinlah bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, dan berimanlah, percayalah bahwa Yesus sudah menyembuhkan dan Dia sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus terjadilah dengan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan hamba berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan bahkan yang menyaksikan tayangan ini, apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini, hamba mau katakan Tuhan bahwa Tuhanlah yang satu-satunya sumber jawaban bagi jemaat-Mu bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Mari Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, berikan jalan keluar pertolongan, sehingga jemaat Tuhan yang bahkan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang dalam pergumulan berat, mereka boleh beroleh jalan keluar yang daripada Tuhan, dan mereka beroleh kemenangan, boleh kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami lakukan semua ini bila kembalinya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya hamba berdoa buat jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, bahkan yang menyaksikan tayang ini, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang ilahi daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan dalam bentuk apapun. Jauhkan dari wabah yang sedang melanda saat ini juga Tuhan. Tapi tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi jemaat Tuhan, bahkan Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami. Mari Tuhan memberkati pemerintah kami, dari pemimpin tertinggi yaitu Bapak Presiden kami, Wakil Presiden jajarannya, bahkan di pemerintahan daerah. Mari Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk mereka dapat Tuhan Yesus mengatasi yaitu wabah yang sedang melanda bangsa kami pada saat ini Tuhan. Dan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat garda terdepan, yaitu tim aparat keamanan maupun tim kedokteran, bahkan para perawat. Tuhan kami berdoa, berikanlah mereka juga kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat menolong orang-orang untuk tetap mentaati aturan yang ada, dan menolong juga pasien-pasien untuk mereka boleh dapat dirawat dengan baik dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semua ini hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus
memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga tekan loncengnya ya.